Ya, baik. Kuliah hari ini adalah tentang penentuan viskositas. Ya, Uh, seperti pertemuan yang sudah kita jalani bersama, ya, bahwa materi kuliah ini adalah tentang rheology. Ya, rheology itu adalah um, studi tentang uh, perilaku dari uh, fluida, ya, perilaku dari fluida, apakah dia termasuk ke dalam tipe aliran Newton atau non Newton, itu dari grafik hubungan, ya, grafik hubungan antara tegangan geser dengan laju geser, ya. Nah, kalau kalian lihat di sebelah sini, ya, ini adalah grafik, ya, grafik hubungan antara tegangan geser dalam satuan dyne per centimeter dan di sumbu Y adalah laju geser, ya, G, ya. Kalau F ini adalah rate of shear, tekanan, ya. Dan G ini adalah uh, sorry, kebalik Bapak. F ini adalah shearing stress dan ini adalah rate of shear, ya. Nah, dari grafik-grafik dari persamaan yang ada di dalam grafik ini kita bisa menentukan apa dia termasuk ke dalam cairan Newton atau cairan non Newton, ya. Oke, kalau Bapak ulas lagi bahwa um, berdasarkan grafik itu cairan fluida itu dibagi menjadi dua, ya, fluida yang bersifat Newton dan fluida yang bersifat non Newton, ya. Fluida yang bersifat Newton ini dia memiliki grafik hubungan yang linier, ya, grafik hubungan yang lurus, ya, di mana setiap titik itu kita bisa menentukan berapa besar viskositasnya, ya, berapa besar viskositasnya, karena cukup jelas, ya, kalau di grafik itu dia berupa linear. Kalau kalian lihat ini adalah grafik yang A, ya, grafik yang A ini kan lurus. Grafik lurus ini kan kita sangat mudah sekali untuk menentukan berapa gradiennya, ya, tinggal Y ini berapa, Y ini kan berarti 200, ya, dan X ini adalah 4000, ya, maka gradiennya adalah 200 per 4000. Sementara kalau viskositas itu adalah sepergradien, ya. Jadi kita balik, viskositas itu adalah X per Y. 4000 dibagi 200. 4000 dibagi 200 adalah 20. Maka viskositas cairan Newton ini adalah 20 poise. Nah, gitu. Ya. Ini cairan Newton, ya. Oke. Cairan non Newton. Cairan non Newton ini didasarkan pada pada dua, ya. Nah, didasarkan dia tidak dipengaruhi waktu atau dia dipengaruhi waktu, ya. Yang tidak dipengaruhi waktu juga ada tiga, ya. Ada plastis, ada pseudoplastis, ada dilatan, ya, tiga. Dan kemudian yang eh, apa namanya yang dipengaruhi waktu juga ada tiga. Ada tixotropik dan kemudian anti tixotropik dan yang terakhir adalah reopeksi, ya. Itu yang dipengaruhi oleh waktu, ya. Video-video kemarin cukup memberikan gambaran buat kalian, ya. Artinya nggak harus kalian benar-benar yakin paham, ya, tapi setidaknya ada gambaran tentang perilaku atau behavior, rheological behavior some substance, ya, apa perilaku dari beberapa perilaku rheologi dari beberapa apa namanya fluida. Nah, penentuan viskositas, ya, penentuan kekentalan cair itu dengan menggunakan beberapa instrumen yang kita kenal. Ini ada viskometer kapiler, bola jatuh, dan viskometer putar, ya. Nah, tapi kita dalam hal ini lebih menggunakan viskometer ini, ya,
kapiler ini atau viskometer Oswald sebenarnya, ya. Karena relatif lebih murah, ya, dan di kampus itu adanya emang itu, ya, adanya itu. Karena kalau yang bola jatuh ataupun ini viskometer Stormer itu kampus belum punya, ya, kampus belum punya. Nah, gini, Bapak balik lagi tentang viskositas dan fluiditas, ya, supaya lebih mematangkan kalian konsep tentang kekentalan dan keenceran dari suatu fluida, ya. Viskositas adalah kekentalan, fluiditas adalah keenceran. Viskositas itu semacam ada bagaimana hambatan, ya, hambatan fluida, ya. Kalian bayangkan antara air dengan madu, ya, air dengan madu, pasti kalian bisa membedakan mana yang lebih kental, ya, otomatis madu, ya. Madu itu memiliki tahanan yang lebih besar dibandingkan air, ya. Caranya adalah jatuhkan aja bola kelereng di dalam madu, ya. Waktu tempuh, ya, sampai dengan dasar cairan tersebut antara air sama madu pasti lebih lama di madu. Artinya madu ini tahanannya lebih besar, ya. Nah, sedangkan fluiditas itu kebalikannya. Fluiditas itu adalah tingkat keenceran bahan, ya, kebalikannya. Sehingga antara fluiditas dengan viskositas itu berbanding terbalik, ya. Fluiditas itu keenceran dan viskositas adalah kekentalan. Kalau kita kali nilainya jadi 1, ya, bahwa viskositas itu 1 per fluiditas, atau fluiditas itu adalah 1 per viskositas. Nah, ini dianalogikan seperti kalau dalam listrik kalian mengenal konduktor dan isolator, ya. Konduktivitas dan resistivitas, ya. Konduktivitas itu taruhlah satu pola dengan fluiditas, ya. Dan resistivitas itu satu pola dengan viskositas, semacam itu. Dan juga akhirnya berkebalikan, ya, kalau resistivitas ini adalah kemampuan bahan untuk menghambat arus listrik. Nah, kalau konduktivitas adalah kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, seperti itu. Oke, kemudian hal-hal tersebutlah yang ingin kita cari, ya. Oke, kalau kalian lihat grafik yang B, ya, di titik yang sama di titik P ini, viskositas dari ini adalah pseudoplastis, ya. B ini pseudoplastis, nilainya adalah 8,5 poise, ya, lebih dari 8,5 poise. Ini didapatkan dari gradien juga sebenarnya, ya. Gradien dari grafik ini setelah lurus, ya. Gradien itu kan bisa kita fiksasinya ketika grafik itu dalam kondisi grafik lurus, ya. Kemudian C ini adalah 10 poise dan D ini adalah 5 poise, ya, dari nilai kemiringan, ya. Kalau kita lihat mungkin ini tuh 1000 dibagi 200 sama dengan 5, betul, ya. Ini kan 1000 nih, ya. 4000 dikurang 3000 adalah, oh, ini udah ada, ya, 4000 dikurang 3000 dibagi 200. Kalau ini adalah 4000 kurang 2000 dibagi 200, ya, nilai 10 poise. Nah, ini adalah karakteristik fluida non-Newtonian, ya, yang BCD. Sedangkan A adalah cairan Newton. Oke, mudah-mudahan kalian sudah ada pemahaman, ya, sudah ada gambaran. Cairan itu ada 2, Newton dan non-Newton, ya. Newton itu yang linear-linear, yang biasa-biasa saja. Nah, kalau non-Newton adalah yang sedikit aneh. Artinya bukan aneh, ini apa namanya? Dia kekentalannya tidak kontinu, ya. Kekentalannya tidak sama di setiap pergerakan. Makanya ada yang dipengaruhi waktu, ada yang tidak dipengaruhi waktu. Ya, pengertian yang tidak dipengaruhi waktu itu nilai dari viskositasnya relatif constant, ya. Kalau dipengaruhi waktu, nah itu setiap waktu itu beda viskositasnya. Nah, kenapa kita belajar ini? Nanti sebenarnya akan Bapak jelaskan di akhir, ya, tentang ini, ya. Nah, ini adalah kaitannya dengan sediaan farmasi,
ya kaitannya dengan sediaan farmasi. Oke, nah sekarang Bapak akan tunjukkan kalian suatu percobaan ya yang dilakukan untuk menentukan uh, kekentalan zat cair. Nah ini sebenarnya ada di YouTube ya, Bapak emang sengaja mengupload beberapa video ke dalam YouTube ya supaya bisa diakses oleh kalian. Dulu diakses oleh kakak kelas kalian sebenarnya ya, diakses oleh kakak kelas kalian supaya mempermudah uh, pembelajaran karena ketika pandemi ya, ketika pandemi kita uh, tidak bisa datang ke kampus ya. Oke, ini adalah video yang Bapak upload ke dalam YouTube ya, dan diharapkan kalian bisa melihat. Halo kawan-kawan semua, melihat pemaparan ini ya. Oke, video ini Bapak download sebenarnya, Bapak download kemudian Bapak review. Ini video orang India ya, video orang India. Dan rata-rata entah gimana video farmasi itu banyakkan dari orang India ya. Berarti bahasanya di antara dua, bahasa India ataupun bahasa Inggris. Nah, Bapak mencoba menjembatani itu dari yang bahasa Inggris ini kemudian sedikit Bapak translate ke dalam bahasa ya, supaya mempermudah kalian ataupun mahasiswa Indonesia itu memahaminya. Karena ternyata yang Bapak kaji dari YouTube-YouTube itu, mereka yang sedikit kita pahami dari bahasa itu rata-rata pada jenjang yang sedikit lebih tinggi, artinya sudah pada tesis, sudah pada tugas akhir dan sebagainya. Tidak pada masa basic-basic seperti ini ya, basic-basic tentang reologi, tentang psikometer Oswald dan sebagainya. Tapi ada banyak-banyak dari orang India. Nah, ini Bapak translate ini dari Solution Farmasi ya. Kalau kalian mau subscribe silakan ke itu. Nah, selamat datang di channel kami. Langsung ke bagian yang dasarnya. Bagian bukan dasarnya, bagian intinya. Saya akan menjelaskan mengenai. Sorry, kok kesini? Sebentar ya. Nah ini juga ada tapi mulai 2020 ya, lebih dulu Bapak. Kalau Bapak itu sejak tahun 2008. Aduh internetnya agak ini, sebentar tungguin ya. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami YouTube Solution Farmasi ya. Kalian bisa lihat ya. Ini nanti sambil kalian perhatikan ya ketika translating dan sebagainya. Bapak menjelaskan ini. Ya, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana menentukan kekentalan zat cair dengan menggunakan psikometer Oswald. Ya. Ini sebenarnya kekentalan zat cair itu karena internal resistance atau tahanan pada zat cair tersebut, sehingga kalau resistensinya semakin besar maka zat cair itu semakin kental ya, atau kalau resistensinya kecil zat cair itu akan semakin encer.
Ya, ini akan kita lakukan dengan memasukkan beberapa zat cair, ya, dengan melihat flow rate atau um, laju aliran zat cair tersebut berdasarkan waktu yang ditempuh, ya, semakin lama atau semakin lama atau cukup waktu pendek. Yes, ini hanya digunakan pada cairan Newtonian, ya, di mana grafik flow rate ini constant terhadap yang sebelumnya kita lihat rate of shear ataupun shearing stress. Selanjutnya adalah kontraksi dari viskometer Ostwald ini. Ini adalah diagram yang menunjukkan viskometer Ostwald, ya. Ya, viskometer Ostwald ini terdiri dari pipa yang besar di sebelah kiri dan ini semua pipa yang kecil, ya. Terdiri dari dua bulb besar dan bulb kecil, ya. Oke, ini terdiri dua bulb besar dan bulb kecil. Tempat ini adalah untuk memasukkan liquid, ya. Water Lyman transfer liquid ini digunakan untuk memasukkan liquid sampai pada suatu volume tertentu masuk ke dalam bulb ini, ya. Ini adalah rubber tub suck liquid, artinya ini tempat untuk nanti liquid ini dihisap pada suatu batas tertentu atau di atas batas ini. Ini ada upper mark level A, ini ada tanda garis sebenarnya di sini. Kemudian di sini ada bulb kedua, bulb yang lebih kecil, dan ini ada lower mark B, ya. Ini adalah batasan panjang tanda A dan tanda B yang nantinya akan kita tentukan waktu jatuhnya berapa detik, ya. Dan kemudian di bawah ini ada pipa kapiler, ya, kapilaritas, dan kemudian ini adalah pipa U, ya. Oke. Oke. Cara menggunakannya, ya, kita masukkan ke cairan ini ke dalam pipa ini sampai dengan ke bawah, sampai dengan bulb, mengisi bulb yang besar ini, kemudian pipa U, ya, pipa U, dan kemudian tidak sampai dengan pipa kapilaritas, pipa kapiler. Nanti karena kita akan hisap, ya, hisap cairan itu dari pipa sebelah kiri. Ya, baik, Bapak potong dulu, ya. Walaupun ini sebenarnya kalian belum ada gambaran tentang hal ini, ya. Karena sebenarnya kita tuh harusnya itu offline, ya. Harusnya bisa bertemu di kampus dan kita bisa melakukan praktikum ini, ya, praktikum viskometer Ostwald. Tapi setidaknya kalian ada gambaran dulu, ya, ada gambaran dulu bagaimana nanti ketika kita bisa benar-benar ketemu di kampus, benar-benar ketemu di lab, kita akan bisa melakukan praktikum ini, ya. Jadi pelajari aja dulu bagaimana caranya, ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan siapa tahu di pertemuan ke-8
ya mungkin habis lebaran kita bisa ketemu offline ya. Kita bisa melakukan praktikum ini. Jadi Viscometer Oswald ini adalah piranti ya atau instrumen untuk menentukan kekentalan zat cair, tapi ini khusus untuk cairan Newton ya. Kita lihat nanti, kalian akan lihat dua cairan utama, yaitu distilled water atau air destilasi, dan nanti ada Bapak lupa, terpentin kalau nggak salah. Kita lihat aja terus ya. Ya, nantinya kita akan menghitung waktu jatuh cairan tersebut dari mark A jatuh ke mark B atau dari tanda A turun ke tanda B dalam berapa second. Ya, berikutnya kita akan melihat praktek langsung dengan menggunakan liquid ya, dengan menggunakan cairan tertentu. Kita gunakan distilled water atau standar air, atau kita ini adalah menggunakan Aquades. Dan kemudian posisikan Viscometer Oswald ini dalam satu statif ya, yang stabil, karena ini harus dalam kondisi berdiri dan usahakan bukan dipegang oleh tangan. Iya. Oke, setelah kita isi cairan itu dari pipa sebelah kiri ini ya, pipa sebelah kiri ini pada suatu batas yang cukup ya, sampai dengan dia tidak sampai kepada mark B atau tanda B, tanda bawah ini, kemudian bisa kita hisap dengan tube ini ya. Nah, kita lihat itu mark A, mulai perhitungan, tunggu sampai dengan mark B ya. Ini adalah mark A, tanda A, dan ini adalah tanda B. Ya. Setelah sampai pada mark B, kita stop, dan ini di waktu 21,94 detik. Dan kemudian kita bisa lanjutkan lagi dengan liquid yang berbeda, bisa menggunakan terpentin oil ya, atau cairan lain. Sama, kita masukkan lagi dari sebelah kiri cairan tersebut. Ya, kemudian kita hisap lagi di bulb 2 sampai dengan di atas tanda atau mark A ya.
dan kemudian kita ulang lagi untuk menghitung waktu, ya, dari posisi A sampai dengan posisi B melewati bulb. Ini hanya bisa digunakan pada cairan Newton yang viskositasnya adalah konstan. Ya, sekarang kalian bisa lihat, nah kita putuskan waktunya adalah kurang lebih 26,33 detik. Perjalanan dari mark A ke mark B itu kurang lebih 26,33 second. Kemudian sampel lain, ya. Oh ya, yang ini mungkin perlu Bapak ralat bahwa ini adalah untuk menghitung densitas, ya, untuk menghitung massa jenis, ya, dengan cara mengukur massa botol kosong dulu, ya, kemudian masukkan sampel yang mau kita ukur massanya, dan kemudian kita timbang lagi, ya. Artinya penimbangan dua kali itu seolah penimbang pertama penimbang wadahnya, yang kedua adalah penimbang wadah plus zat cairnya, maka kita bisa menentukan bahwa selisih dari massa itu adalah massa zat cair yang dimasukkan ke dalam piknometer ini, ya. Pengurangan ketika ada volume zat cair dikurangi dengan ketika botol dalam kondisi kosong. Ya, mungkin ini adalah dikaitkan dengan volume juga, ya, dikaitkan dengan volume juga, karena untuk menentukan volume artinya volume kosong itu berapa dan kemudian volume setelah diisi berapa, selisih dari volume itu ya volume dari zat cair yang dimasukkan tadi, ya. Ini penimbangan lagi, ini penimbangan terpentin sepertinya. Sama juga dengan liquid berikutnya. Ya. Ya, kalian bisa lihat ini adalah. Nah, Bapak potong lagi, ya. Nah, tadi yang seperti Bapak bilang bahwa kita menentukan massa jenis, ya. Massa jenis dari air atau distillate water tadi, ya, air destilasi, dan juga massa jenis dari massa jenis zat yang kedua, turpentin, ya, turpentin oil. Dengan cara bagaimana kita menentukan massa dari zat tersebut, ya, dan menentukan volume, ya, karena densitas atau massa jenis itu adalah massa dibagi volume, ya. Masanya berapa, volumenya berapa, ya. Kita lihat kalau ini density dari turpentin oil adalah 0,852 gram per mililiter, ya. Dan massa jenis air pada umumnya, ya, massa jenis air yang seharusnya itu adalah sekitar 1, ya. Ini 0,997 gram per mililiter, ya. Artinya mendekati 1,0, ya. 0,997, ya. Secara 0,03 lagi. Nah, ini. Nah, gunanya apa? Ini adalah gunanya untuk menentukan kekentalan zat cair terpentin itu sendiri, ya. Jadi dalam praktikum nanti yang akan kita lakukan, yang pertama itu adalah tentukan dulu viskositas dari zat cair tertentu. Zat cair dasar. Zat cair dasar adalah kita gunakan adalah destilasi, air destilasi tadi. Setelah dapat viskositas air destilasi tadi, ya, baru kita paparkan dengan ini. Nah, ini, ya. Dengan perbandingan ini, viskositas 1 berbanding viskositas 2 itu adalah densitas 1 dikali waktu jatuh 1 dibagi densitas 2 dikali waktu jatuh 2, ya.
Artinya kita nggak usah menghitung banyak-banyak lagi, tinggal satu mengukur atau menentukan massa jenis atau densitas zat cair, dua-duanya itu antara air dan terpentin, dan kedua adalah menentukan berapa waktu jatuh tadi ya. Kalau ini kan T1 ini udah kita dapatkan, T1 itu adalah dari waktu jatuh air ya, dan T2 adalah waktu jatuh dari terpentin ya. Artinya cukup dengan perbandingan ini. Perbandingan massa jenis dikali waktu sama dibagi massa jenis dikali waktu untuk zat cair yang berbeda. Oh sorry. Nah, seperti ini. Massa dari specific gravity bottle 20,53, massa dari specific gravity ditambah distilled water, ya penjumlahannya terhadap botol 55,59, sehingga specific gravity bottle plus sample liquid terpentin adalah 50,39. Density liquid terpentin kita dari ρ2 itu adalah mass of liquid, massa dari liquid dibagi dengan massa equal volume of water. So we can kita dapat ρ2 itu sebagai width 3 dikurang width 1 dibagi width 2 dikurang width 1 ya. Width ini adalah botol ketika botol kosong. Artinya sebenarnya ini massa ketika massa liquid itu sendiri, ini juga massa liquid itu sendiri, dan kita dapatkan ρ itu bernilai 0,852 gram per mililiter. Ya, kita dapatkan bahwa density terpentin oil atau minyak terpentin ini 0,852 gram per mililiter. Setelah kita melakukan kalkulasi itu, dan density water atau massa jenis dari air pada temperatur ini adalah sifatnya konstan, ini kurang lebih 1 atau 0,997 gram per mililiter. Ini adalah standar value ya, atau constant standar. Ya, oke, Bapak potong lagi ya. Ini adalah tabel data yang kemudian sudah didapatkan ya. Penentuan waktu dari air destilasi dan minyak terpentin ya. Ada 3 data ya. Sebutlah destilasi pertama 2194, 21.37, 21.13. Ini adalah waktu jatuh ya, waktu jatuh air ya, air destilasi dari mark A sampai dengan mark B ya, dari tanda A sampai dengan tanda B. Nah, kemudian dihitung mean time-nya atau rata-rata waktunya. Rata-rata waktunya ya 21,48. Dan kemudian density-nya air itu setelah kita dapatkan adalah 0,997 gram per mililiter. Ini adalah standar value sebenarnya, nilai tetap ketika dia di dalam room temperature atau temperatur ruangan. Nah, didapatkan 0,997 gram per mililiter, dan viskositas ya, ini dalam centipoise adalah 0,8937 centipoise ya, dengan perhitungan tertentu ya. Viskositas ini rumusnya bukan yang ini ya, rumusnya nanti ada lagi yang lebih panjang ya. Makanya tentukan satu dulu yang lebih panjang, dan kemudian baru kita bisa lakukan dengan perbandingan ya. ρ2 T2 per ρ1 T1 kali eta 1 itu untuk menentukan densitas menentukan viskositas dari terpentin oil ya. Viskositas atau kekentalan dari terpentin oil. Nah, terpentin oil ini setelah pengambilan data pertama adalah waktu jatuhnya 26,33, kemudian 25,91, dan berikutnya 25,75. Mean time-nya ya, artinya rata-rata waktunya adalah dari 3 ini kita rata-ratakan ya dengan cara jumlahkan kemudian dibagi 3, dan nilainya adalah 25,99. Sementara density sendiri adalah 0,852 yang ini ya. 0,852 gram per mililiter. Didapatkan ini adalah viskositas ya, viskositas dari terpentin itu kurang lebih 0,9240 centipoise ya, centipoise.
Artinya dari awal air dengan ini lebih besar viskositas terpentin ya. Namanya juga oli ya. Oli minyak lebih lebih kental daripada air. Tapi ini ya, kita lihat perbandingan viskositas water dalam temperatur ruangan itu adalah sebenarnya 0,997 centipoise ya, hampir satu ya. Nah, ini ya, ternyata nilainya adalah 0,8937. Nanti kita bisa hitung berapa kesalahan relatif ya. Jika nanti kita sudah melakukan praktek ini di kampus. Amin, mudah-mudahan ya. Oke. Ya, kalian bisa lihat ini adalah perhitungan bagaimana mencari viskositas dari liquid dari perbandingan rho dan waktu ya. Karena perbandingan N2 per N1 itu adalah rho 2 T2 dibagi rho 1 T1 ya. Rho sebagai massa jenis dan T adalah waktu jatuh dari Mark A to Mark B ya. Ya, Bapak kira cukup yang video ini ya. Kita balik lagi ke sini ya. Kita masih ada kurang lebih 15 menit lagi. Ya, jadi penentuan viskometer penentuan viskositas itu dengan menggunakan viskometer. Nah, yang paling mudah viskositas viskometer yang banyak kita gunakan dan yang paling murah itu adalah viskometer Oswald. Viskometer Oswald ini dipakai untuk menentukan kekentalan zat cair, tapi untuk cairan Newton. Ya. Sebentar. Agak panas. Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan yang selanjutnya ya, bahwa viskositas itu ada viskometer kapiler, bola jatuh, dan putar. Ini viskometer putar, tapi kampus ini belum ada ya, belum ada kalau nggak salah belum ada ya. Karena kalau ada harusnya Bapak sudah dikasih tahu dan kita bisa menggunakan peralatan ini. Konsep dasarnya sebenarnya sama dari hubungan grafik. Hubungan grafik tegangan geser dengan laju geser. Kemudian, ini prinsip kerjanya ya. Dan kemudian viskometer putar. Ini konsepnya seperti yang disampaikan oleh profesor yang di YouTube kemarin itu, yang Bapak lihatkan itu ya. Ketika ada putaran 360 derajat, bagaimana grafik yang terbentuk. Nah, dari situlah kita bisa menentukan jenis dari fluida tersebut ya. Tapi ini sudah dikaitkan dengan ini ya, outputnya itu adalah output digital. Jadi kita bisa melihat secara digital, melihat secara screen ya. Melihat secara elektrik ya, Nah, ini adalah yang terakhir yang harus Bapak sampaikan, kenapa kita belajar rheology ya. Pharmaceutical areas in which rheology is significant ya. Bahwa di area kefarmasian ya, rheology ini adalah suatu yang signifikan, suatu yang penting ya. Katanya apa? Katanya dengan fluids, quasi solid, solid, dan processing ya. Sedikit aja Bapak uraikan bahwa yang pertama mixing, betul ya, pencampuran ya. Kita itu nanti di dalam sediaan farmasi harus bisa mencampurkan antara padatan cairan, padatan-padatan ya, ataupun
cairan-cairan ya gitu. Karena setelah kita mempelajari tentang fluida ya, fluida cairan Newton ataupun cairan Newton, maka seharusnya kita mengerti dengan proses mixing tersebut ya. Seperti kayak kita mau memberikan sirup kepada anak tapi dalam bentuk buliran partikel padat kecil, maka biasanya dilarutkan ke dalam botol dengan air tertentu ya, sehingga terbentuk seperti sirup ya. Kemudian particle size reduction of dispersed system with shear ya. Bagaimana reduksi partikel kecil ya di dalam sistem diversi ya, dengan shear pergeseran ya. Kita kalau reduksi partikel seperti kayak bedak mungkin, bedak itu kan partikel kecil kemudian tereduksi terus terdispersi dalam sistem ya, dengan digeser-geserkan ya. Passage throughout office including pouring, packaging, in bottle ya, passage through hypodermic gitu. Ini kaitannya dengan pengemasan ya, pembotolan ya, ataupun ya penyimpanan, pewadahan ya, karena kita harus mempertimbangkan tentang aspek dia higroskopik atau enggak, bagaimana kelembaban, bagaimana dengan tekanan, bagaimana dengan faktor suhu. Nah, seperti itu. Nah, ini penting, rheology ini membahas itu ya, karena ingat kalau temperatur itu berpengaruh terhadap juga pemuaian zat ya. Kemudian fluid transfer including pumping, flowing through pipes. Nah, ini contohnya adalah kalau orang sakit itu diinfus ini fluid transfer ya, including pumping, flow through pipes ya. Bagaimana memasukkan cairan yang bersifat sebagai obat atau sediaan farmasi sehingga masuk ke dalam tubuh kita tapi tidak melewati mulut. Nah, seperti itu. Physical stability dispersed system. Kestabilan fisik ya. Kayak kita mempertahankan tablet ya supaya tidak lumer, semacam itu. Nah, itu kaitannya dengan rheology juga ya. Kemudian quasi solid ya, spreading and adherence on the skin. Ya, itu bagaimana tersebar merata di dalam permukaan kulit. Removal from jar or extrusion from tubes. Keluar dari wadahnya dan extrusion from tubes itu kayak maksudnya dipencet keluar ya. Extrusion itu apa sih ya? Ya, keluar dari wadahnya, seperti kalian memencet salep yang ada dari wadahnya, seperti pasta gigi Pepsodent ya. Extrusion from tubes ya. Capacity of solid to mix with miscible liquid. Kapasitas dari padatan untuk bergabung ya dengan miscible liquid itu kayak liquid yang tidak diperlukan, liquid yang seharusnya jangan ada. Nah, ya, gitu. Capacity of solid. Kemudian release of the drug from the base. Mengambil ya drug, obat-obatan dari wadahnya. Kemudian solid ya, flow of powder from hopper into dye capacities in tableting into capsule during encapsulation. Itu memasukkan powder bubuk ya dari suatu hopper di dalam satu kapasitas tablet ya, into kapsul during encapsulation. Jadi memasukkan, gimana caranya memasukkan bubuk bedak itu ke dalam kapsul dan bisa menutup rapat ya. Artinya seolah dikemas dalam kapsul dan itu tidak rusak ataupun tidak berkurang kemanfaatannya lah, mungkin kurang seperti itu ya. Packageability of powdered and granular solid, pengpackagean and powdered of granular solid.
ini mungkin kalau granul solid kan kayak itu ya, granul-granul. Kalau kalian beli sepatu baru atau tas baru itu kan ada uh, senyawa hygroskopik yang berbentuk granul-granul yang sifatnya absorbing terhadap fluid ya, bisa menyerap kelembapan air di sana. Ya, kemudian processing ya. Terakhir processing ini adalah production capacity of the equipment. Bagaimana peralatan itu bisa memproduksi ya sejumlah kapasitas tertentu. Nah, ya. Ini kaitannya dengan rheology juga ya. Kalau kita uh, membuat obat dalam satu kapasitas tertentu ya, sementara bahannya itu mungkin ada 1 meter kubik, bagaimana bikin cakupannya atau kapasitasnya berapa ya dengan equipment tertentu itu. Dan kemudian yang terakhir adalah processing efisiensi. Ya betul. Ini sangat penting ya, efisiensi artinya bagaimana nilai ekonomisnya ketika membuat ya, ketika membuat. Artinya kita kalau punya obat uh, mau kita distribusikan kepada penerima ataupun pasien, maka processing ketika nyampe ke penerima itu harus dengan efisiensi yang cukup tinggi ataupun nilai kualitasnya itu tidak hilang atau tidak rusak sebelum sampai dengan digunakan. Nah, itu ya, rheology ini adalah sangat signifikan ya dalam hal itu. Oke, sepertinya sudah ya, kita kurang lebih masih ada 1 menit lagi ya, udah 4:29 ya. Jadi mungkin kuliah hari ini mau Bapak cukupkan ya, Bapak akan tutup share screen ini dan kalian boleh buka, siap-siap buka suara. Ya, Bapak akan tutup kuliah hari ini ya. Uh, dengan nanti kalian sudah menjawab salam Bapak, berarti kita sudah cukupi kuliah hari ini dan insya Allah bisa ketemu minggu depan. Oke, baik, akan Bapak tutup dan akan Bapak ucapkan salam. Silakan kalian siap-siap untuk membuka audio. Ketika Bapak ucapkan salam, silakan balas ya. Setelah itu kita tutup. Oke, kuliah hari ini kita tutup. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.